disarankan oleh kakak kos aku, yaitu bedak temulawak. And you know, kita kalau misalnya punya jerawat ini, sumpah kepedean itu hilang banget, rasa percaya diri kita itu hilang banget. Kenapa? Karena kita melihat. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi pada video kali ini aku akan menceritakan pengalaman aku mulai aku jerawatan hingga pada saat ini. Nah, sebelumnya banyak juga teman-teman yang menyarankan supaya aku membuat video ini. Itu aku jumpai di komentar-komentar video-video aku. Nah, sebelum aku lanjut, untuk teman-teman yang belum subscribe channel aku, silahkan di subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman semua bisa mendapatkan video-video aku yang terbaru. Oke. Setiap orang memiliki caranya masing-masing untuk menyembuhkan jerawat. Nah, ada juga orang yang sudah sejak lama melakukan pengobatan untuk mengobati jerawat, tetapi tidak bisa sembuh-sembuh juga. Itu kenapa? Itu karena jerawatnya susah untuk diobati. Nah, untuk aku sendiri, perlu teman-teman ketahui, kedua orang tua aku sejak mereka masih muda, seumuran seperti aku saat ini, juga memiliki jerawat yang super duper parah banget. Nah, jadi tidak salah lagi kalau misalnya anak-anaknya juga pastinya memiliki jerawat. Seperti aku sendiri yang mengalami jerawat yang paling parah menurut aku ya. Nah, oke. Sekarang aku lanjut langsung saja. Jadi aku jerawatan itu mulai sejak kelas 2 SMP. Pertama kalinya muncul jerawat itu di bagian dahi, kemudian turun ke pipi kanan, pipi kiri, kemudian ke dagu. Nah, di situ pada saat jerawatnya berada di pipi kanan dan di pipi kiri. Dan di pipi kiri itu masih cute ya. Kenapa? Karena ada sedikit merah-merah seperti itu. Nah, namun setelah lama-kelamaan jerawatnya makin parah. Di sini produk yang pertama kali aku pakai itu ialah bedak Pond's. Nah, itu aku tidak memakai pelembab sama sekali. Jadi bedak Pond's yang seperti ini. Kemudian setelah aku memakai bedak itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kemudian aku mencoba pelembab, bisa aku bilang pelembab sih, Snow White, atau yang paling sering orang bilang itu bedak Harmon. Nah, itu aku pakai sebagai alasnya, lalu aku taruh bedak Pond's itu dari atasnya lagi. Nah, ini dia Snow White ataupun bedak Harmon. Orang banyak bilang kalau misalnya Snow White ini mampu mengurangi jerawat. Nah, memang menurut aku lumayan sih ya. Tapi memang karena pertumbuhan aku pada masa itu di kelas 2 SMP, jadi jerawatnya makin hari makin banyak juga. Nah, disinilah aku mendapatkan satu produk lagi yang disarankan oleh kakak kos aku, yaitu bedak temulawak. And you know, ini bedaknya tidak BPOM. Dan aku nggak tahu itu sama sekali. Aku tahunya setelah aku umur 20 tahun. Bayangin aja. Tapi ya sudahlah, aku ceritakan saja. Nah, namanya itu bedak temulawak yang ada krim malam, ada kering siangnya juga. Nah, aku pakai itu. Dan pertama kali aku pakai itu memang jerawatnya berkurang, kulitnya makin putih, makin glowing. Gimana ya, pakai bedak ini sih sebenarnya malu gitu. Itu bukan bedak yang memang direkomendasikan untuk umur 13 atau 14 tahunan, karena di situ kulit kita masih muda banget. Jadi kalau misalnya dia dipakein produk-produk yang mengandung merkuri atau tidak BPOM, itu sangat bahaya sekali. Oleh karena itu, di sini juga aku merasa bersalah ya telah memakai bedak itu setelah aku umur 20 tahun. Nah, kenapa? Karena itu sangat berbahaya. Kalau boleh jangan pernah pakai produk itu. Kenapa? Setelah kita sering menggunakan produk itu, kulit kita itu ketergantungan. Nah, setelah kita tidak menggunakannya lagi, mengakibatkan pertumbuhan jerawat yang makin parah dan kulit menjadi hitam. Dan sulit sih untuk berhenti, tetapi aku terpaksa untuk memberhentikan bedak itu pas aku kelas 2 SMP itu, karena menurut aku kurang nyaman memakainya, terlalu berminyak. Ya,
terlalu berminyak ya. Terus setelah itu pada saat kelas 2 juga SMP semester 2, mama menyarankan supaya aku memakai produk Fair and Lovely lengkap dengan pelembab, ada 2-in-1-nya juga, terus ada face wash-nya juga. Nah, itu memang bisa mencerahkan kulit juga, mengurangi jerawat, tapi lama kelamaan jerawatnya makin tumbuh juga, percuma. Nah, jadi itu aku pakai sekitaran 2 bulanan lebih lah, 2 bulanan 3 bulanan. Setelah menggunakan produk Fair and Lovely, aku beralih lagi ke bedak Harmon, tapi tidak menggunakan bedak Pond's lagi. Nah, setelah itu, setelah aku kelas 3 SMP, di sini juga aku tetap memakai bedak Harmonnya, tetapi tetap nggak ada perubahan juga. Nah, setelah itu saat aku kelas 1 SMK, di sini kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMK, di sini paling konyol itu jerawatnya paling super duper parah banget, karena di sini pola makanan itu tidak teratur dan sering juga mengonsumsi makanan yang berminyak. Nah, di sini kekonyolannya ialah dimana aku menggunakan hand body Marina sebagai pelembab dan bedak baby. Di sini saranku juga untuk teman-teman yang memang kulitnya tipe kulit yang berminyak, tolong jangan memakai bedak baby. Kenapa? Karena itu nggak cocok. Itu sebenarnya bukan untuk kulit kita yang kulit berminyak, bukan untuk kulit orang dewasa. Karena kulit di wajah kita itu berbeda dengan kulit bayi yang memang cocok, karena direkomendasikan untuk bayi itu bedak baby ya. Jadi menurut aku sih itu nggak cocok banget untuk kita gunakan kalau misalnya kita memang orang yang jerawatan. Setelah aku kuliah semester 1, aku menggunakan face wash Marina. Nah, di sini nggak tahu kenapa jerawatnya juga makin banyak juga gitu, karena kemungkinan produknya ini nggak cocok karena memang bukan dikhususkan untuk tipe kulit yang berminyak. Nah, dulu juga aku pernah pada saat semester 1, aku pernah menggunakan sabun yang namanya GF. Nah, ini dia yang seperti ini. Itu juga direkomendasikan untuk orang yang jerawatan. Nah, baunya sih menyengat banget, kayak gak tahu deh mau bilangnya gimana. Nah, itu bikin kulit kita kering, bukannya sembuh tapi malah merusak kulit menurut aku ya, tapi nggak tahu untuk pengalaman teman-teman yang lain atau orang-orang yang pernah menggunakan produk itu. Setelah aku semester 2, di sini aku kembali lagi menggunakan Snow White ataupun bedak Harmon, tapi dibarengi dengan bedak baby. Nah, di sini jerawatnya juga makin parah juga, nggak sembuh-sembuh gitu kan. Sempat juga sih putus asa ya. Ya sudahlah, biarin aja, bodo amat lah dengan jerawat gitu. Cuman gimana ya? Kita kalau misalnya punya jerawat ini, sumpah kepedean itu hilang banget. Rasa percaya diri kita itu hilang banget. Kenapa? Karena kita melihat wajah teman-teman kita, wajah-wajah orang-orang yang memang mulus seperti itu, kita merasa iri ya. Jelas itu iri. Dan juga terkadang kita merasa tidak percaya diri saat kita berbicara dengan orang lain. Ini yang paling sakitnya bagi kita yang memang memiliki jerawat. Nah, kemudian pada saat semester 3, di sini aku memberanikan untuk ngechat miss aku yang waktu aku SMP. Jadi aku ngechat karena aku lihat fotonya miss ini wajahnya sudah bersih. Jadi aku nanya, "Miss, aku boleh nanya kan? Miss pakai bedak apa kok jerawatnya bisa hilang?" gitu. Jadi missnya jawab, "Kita chattingan ya." Aku memberanikan diri untuk ngechat miss aku. Jadi miss aku ini bilang bahwasanya dia cuman memakai produk Wardah lengkap dengan face wash sama pelembab maupun yang lainnya. Jadi mulai dari situ aku memberanikan diri untuk menggunakan produk itu. Aku mulai dengan pencuci wajahnya dulu. Nah, di situ seminggu aku menggunakan pencuci wajahnya, tetapi bedak yang aku pakai tetap menggunakan Snow White atau Harmon dibarengi dengan
bedak babynya. Nah, masih belum ada perubahan. Nah, setelah aku beli lagi untuk pelembabnya, di sini dua minggu ya 2 minggu sudah mulai kelihatan hasilnya. Di situ jerawatnya perlahan-lahan mulai berkurang, jadi aku tetap melanjutkannya. Sampai saat ini juga aku menggunakan produk Wardah untuk ada yang BB cream, ada yang pelembab maupun face washnya. Tapi face wash yang aku gunakan di sini itu tetap yang scrub. Jadi aku memang mulai dari aku memakai Wardah, aku menggunakan yang scrub untuk face washnya, karena menurut aku kalau misalnya dia scrub, dia lebih enak ya untuk kita gunakan membersihkan muka, karena butiran-butirannya itu seolah-olah bisa untuk mengangkat segala kotoran yang ada di wajah kita. Nah, seperti itu. Jadi di sini juga aku berpesan kepada teman-teman yang menonton video aku yang memang sampai saat ini jerawatnya belum sembuh-sembuh, aku saranin coba dulu untuk memakai produk Wardah. Mudah-mudahan bisa cocok dan bisa berkurang ya. Karena memang sebenarnya jujur kalau misalnya kita memiliki jerawat itu gimana ya, rasa percaya diri itu benar-benar hilang. Seolah-olah kalau misalnya kita lagi bicara dengan orang lain, orang kawan ataupun teman kita yang kita ajak bicara itu jijik dengan kita, karena kan ya tentunya kita bicara kan saling tatap muka gitu, saling tatapan, saling melihat gitu. Jadi gimana ya bilangnya ya, pokoknya rasa percaya dirinya itu aduh. Ada juga rasa sedihnya sih, sedih ya, sedih saat kita melihat orang lain memiliki wajah yang mulus tanpa dihinggapi satu jerawat. Tapi untuk teman-teman yang saat ini masih jerawatan, tetap semangat, tetap berusaha, tetap percaya diri, pertahankan rasa percaya dirinya, karena kamu itu istimewa ya, kamu istimewa meskipun dengan kondisi kamu yang seperti itu. Terus di sini juga aku mau bilang kalau misalnya aku juga sempat dipanggil dengan sebutan toke jerawat saking banyaknya ya sedih sih ya, sedih banget. Tapi ya sudahlah, ini kita gitu, ini aku, terserah deh mau bilang apa. Di balik setiap ucapan-ucapan orang maupun panggilan-panggilan orang dengan sebutan yang tidak baik kepada kita, tetap berusaha untuk bisa sembuh dari jerawat. Nah, itulah yang bisa aku bagikan kepada teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Di next video aku akan membuat review tentang produk-produk yang saat ini aku gunakan supaya tetap bisa bertahan, setidaknya sedikit mengurangi pertumbuhan jerawat. Nah, jangan lupa di subscribe yang belum subscribe saat ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video aku yang terbaru. Oke, tetap semangat and fighting. Bye bye.